Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Mungkin di sini saya hanya sedikit berbagi informasi, sedikit ilmu yang sesuai dengan pengalaman saya bimbingan ya, khususnya untuk bimbingan tesis dengan bab tilu atau bab 3 maksud saya ya. Kalau misalkan teman-teman punya judul atau jenis penelitiannya sama, mudah-mudahan saya berharap bisa membantu sedikit ya. Insya Allah. Di sini saya berbagi karena memang setelah saya lakukan bimbingan di bab 3 dan alhamdulillah sudah diterima ya. Jadi di sini saya ingin berbagi sedikit saja. Karena masalah tesis ini saya rasa di S2 nih bukan masalah pintar sama bodoh. Karena kalau saya yakin pasti semuanya insya Allah pintar. Kalau masalah bodoh tuh jauh kayaknya. Namun mungkin ada yang rajin, ada juga yang malas. Yang malas juga karena relatif kayaknya ya. Ada faktor-faktor yang lain mungkin. Ya mungkin karena kebutuhannya sehari-hari. Atau memang lagi ada masalah. Atau lagi tertimpa musibah dan sebagainya. Makanya sedikit telat. Nah dengan itu mudah-mudahan ayo kita sama-sama supaya saling topang menopang ya. Walaupun tidak seluruhnya, tidak semuanya, namun sedikit demi sedikit bisa membantulah. Kalau mau ada yang mau diskusi, mau datang, mau kerjasama, ayo kita bantu sama-sama lah dengan moto lulus bersama. Amin. Jadi itu ya. Oke, di sini saya buka saja langsung di bab 3 saya ya khususnya ini ya. Karena kemarin saya dengar ada yang bab 3 sama-sama penelitian kualitatif deskriptif namun mengalami kendala di bab 3. Oke, di sini saya jelaskan menurut atau sesuai dengan pengalaman bimbingan saya. Bukan saya berbicara atas dasar pengetahuan saya, bukan semata-mata itu. Namun setelah lulus bimbingan ini mah. Nah, ini jadi saya bicara kata dosen ya, sesuai pengalaman. Yang pertama di metodologi, ternyata di sini nih kebanyakan mahasiswa kan kita buat langsung kutipan ya dari atas sampai bawah. Nah, di sini saya menggunakan dua kutipan, Moleong dengan Soekardi. Nah, kata dosen bahwa kutipan ini nih hanya sebagai penguat. Jadi diupayakan dari atas tuh bahasa kita dulu. Kita membahasakan sampai paragraf pertama misalkan di sini. Nah, diakhiri dengan tanda titik, baru kita lanjutkan dengan kutipan dari Moleong. Jadi Moleong ini hanya menjadi penguat dari apa yang kita bicarakan di atas. Itu ya poin pertama ya teman-teman ya. Kemudian di poin yang kedua di sini misalkan di sumber data ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman menggunakan jenis data, kemudian menggunakan teori ya, teori para pakar atau para ahli. Saya rasa kalau dari pengalaman saya, Ibu bilang langsung saja jenis data itu mau digunakan untuk apa gitu. Nah, jadi kan di sini jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang berbentuk dokumen kan. Ini sebenarnya sah-sah saja. Kalau sebenarnya maksud saya kalau misalkan ini bahasa kita. Jadi waktu itu kemarin kan saya pakai kutipan nih di sini nih menurut para ahli. Namun kata ibu, karena orang yang baca tesis ini bukan orang awam atau orang biasa, dia juga orang pendidikan lah ya. Jadi saya rasa kata ibu bilang tidak perlu harus dengan kutipan semacam itu. Jadi langsung saja dengan bahasa kita karena yang penelitian kita. Nah, kemudian di masalah yang ketiga, itu masalah kedua ya. Di masalah yang ketiga, jangan terlalu banyak definisi. Definisi misalkan sumber data adalah sekian sekian sekian. Jadi ngejelaskan sumber data. Nah, menurut pengalaman kemarin kata ibu bahwa yang baca ini orang sudah paham. Insya Allah udah paham. Jadi tidak perlu lagi dibahas definisi sumber data itu apa. Namun kita langsung jelaskan saja. Sumber data ini pasti menggunakan sumber data primer dan sekunder ya. Kalau mau ditambah dengan Sugiono di bawahnya. Jadi ditulis sebagaimana dijelaskan oleh Sugiono. Begitu ya sebagai penguat.
Nah, kemudian sumber data primer juga di sini kata Ibu tidak perlu kita jelaskan definisinya. Jadi saya dengan kata-kata saya ini saya tulis peneliti akan menggali data informasi secara langsung dari sumber informan tanpa perantara, yaitu peneliti akan melakukan wawancara dan observasi langsung. Nah, di mana di SMK Miftahus Salam. Di sini juga saya jelaskan perwakilan setiap kelas satu orang maksud saya. Kemudian yang kedua di sini sumber data sekunder juga saya tidak memberikan definisi sumber data sekunder itu apa, namun langsung dengan bahasa saya. Jadi peneliti akan menggali data informasi ya sebagai pribadi. Jadi kata Ibu di bab 3 ini kita menyusun kerangka perencanaan. Jadi mau apa saja nanti kita meneliti gitu. Jadi disiapkannya di bab 3. Jadi bahasanya itu akan. Kemudian dengan teori-teori sebagai penguatnya saja. Oke? Oke. Kemudian kita masuk di sini saya banyak masalah nih. Di bagian poin 3, teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini saya banyak salah ya. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras, dengan berupaya, alhamdulillah bisa. Di sini kata Ibu perhatikan baik-baik. Teknik pengumpulan data pasti terbagi dua ya. Yaitu yang pertama teknik kita bahas dan yang kedua instrumennya. Oke, yang teknik dulu. Yang teknik ini ada 3 jenis penelitian, yaitu observasi dengan dokumentasi dengan wawancara. Nah, observasi ini kita jelaskan langsung, kita deskripsikan. Jadi dilakukan untuk apa observasi teh? Yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana. Nah, bagaimana ini nih? Dia kembali ke rumusan masalah. Misalkan teman-teman punya rumusan masalah itu ada 3 ya. Contoh bagaimana penggunaan, bagaimana perencanaan, dan bagaimana evaluasi. Contohnya 3 ya. Nah, di sini pembahasannya itu mengetahui tentang rumusan masalah. Namun mengetahui ini teh jenis-jenisnya berbeda-beda kan, jenis penelitiannya berbeda-beda. Kalau penggunaan, apa yang harus kita ketahui tentang penggunaan itu? Nah, dengan menggunakan jenis penelitian apa? Nah, kalau penggunaan kan berarti cara atau pengaplikasiannya seperti apa. Maka jenis penelitiannya itu adalah observasi. Kemudian di bawah dokumentasi. Kita lihat lagi rumusan masalah. Misalkan rumusan masalah bagaimana perencanaan. Kalau perencanaan itu kan berarti sifatnya dokumentasi kan. Karena tertulis kalau perencanaan itu biasanya di sekolah kurikulum atau RPP dan sebagainya. Nah itu dia. Kemudian yang ketiga wawancara. Nah wawancara ini kan relatif juga saya rasa ya. Jadi bisa fleksibel. Soalnya kalau di dokumentasi juga bisa jadi kita tanya-tanya kan. Apakah RPP ini jalan atau tidak gitu kan. Bisa jadi kita wawancara juga. Jadi tidak menutup kemungkinan. Nah namun dalam wawancara ini tentunya kita bahas fokusnya kepada yang tiga-tiganya. Yaitu misalkan yang pertama rumusan masalah adalah bagaimana penggunaan. Berarti wawancara juga bagaimana penggunaan. Kemudian bagaimana perencanaan, berarti wawancaranya juga ke sana. Kemudian yang ketiga bagaimana evaluasi, berarti wawancaranya juga menuju ke sana juga bagaimana evaluasi. Nah, itu ya, paham ya di sini ya teknik. Nah, kemudian di wawancara ini kan pasti ada objek atau informan yang akan kita wawancara kan. Nah, menurut pengalaman kita bikin tabel seperti ini teman-teman. Jadi keterangan dulu siapa saja yang mau kita wawancara ya dengan pakai kode di belakang. Jadi misalkan kepala sekolah A1 karena unsur kepemimpinan, wakil kepala sekolah juga masih A2 karena masih dalam unsur kepemimpinan. Kemudian guru PAI berarti dia B1, B2 ya. Kemudian peserta didik C1, C2, C3 misalkan kalau ada 3 ya. Kemudian kalau masyarakat orang tua siswa itu bebas. Kalau mau diteliti, mau diwawancarai boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu kita masuk instrumennya. Tadi teknik, ini instrumen.
Nah, di instrumen ini kita hanya sebatas mendeskripsikan saja. Jadi tujuan instrumen itu apa saja maunya gitu. Ya seperti inilah kita deskripsikan di bawah. Singkat saja, yaitu observasi dilakukan untuk apa? Iya kan? Sesuai pasti mengacu pada rumusan masalah kayak di teknik. Jadi tidak akan beda jauh. Namun di sini di instrumen nantinya harus ada tabel. Tapi tabel ini nanti masuknya kepada lampiran. Nggak ditaruh di bab 3. Dia masuknya ke lampiran. Jadi nggak ditaruh di bab 3. Saya buka lampiran saya ya dari instrumen. Ini lampiran tesis saya. Saya buka. Nah, instrumen pengumpulan data sebagai berikut ya. Contoh lampiran seperti ini teman-teman. Misalkan lampiran instrumen wawancara, kan wawancara dulu kita bahas ya. Kepada siapa? Kepada kepala sekolah misalkan. Nah, kita susun tuh rencana-rencana yang mau kita tanya tuh apa saja. Tapi fokusnya kepada perencanaan. Karena kan kita mengacu pada rumusan masalah kan. Rumusan masalah yang pertama kan perencanaan, kedua penggunaan. Ini cuma contoh ya. Punya saya itu rumusan masalahnya 3. Yang pertama bagaimana perencanaan, yang kedua bagaimana penggunaan, dan yang ketiga bagaimana evaluasi. Nah, di sini juga wawancara kepada kepala sekolah itu kita tanya tentang perencanaan. Karena kepada kepala sekolah ini kan rencana-rencana kan di beliau. Artinya awal mula tuh di beliau. Jadi kita tanyanya perencanaan seperti apa. Nah, menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang mau kita kepo tentang perencanaan kepada kepala sekolah, itu bisa kita susun sendiri. Apa saja yang mau kita tanya. Ya minimal saya di sini 5 lah ya. Kalian bisa baca saja. Nah, kita lanjut ke instrumen kedua, lampiran kedua maksud saya, masih wawancara ya, cuman dengan informan yang berbeda yaitu wakil kepala sekolah, tapi bagian mutu ya. Tolong ditulis secara jelas juga wakil kepala sekolah kan banyak ya, banyak bagian gitu. Saya di bagian mutunya. Nah, di sini wawancaranya juga kalian susun ya semau kalian ya, pertanyaan-pertanyaan namun harus mengacu kepada rumusan masalah juga. Jangan sampai keluar dari sana. Jangan sampai kita udah capek-capek wawancara namun dalam wawancara itu ternyata data yang kita tidak butuhkan kita tanya gitu. Jadi sia-sia. Jadi harus fokus kepada permasalahan. Yang ketiga mungkin wawancara guru ya. Kalian udah pada paham lah guru mah seperti apa. Tinggal susun saya pertanyaannya. Kemudian di bawah peserta didik wawancaranya seperti apa. Kemudian di bawah masyarakat orang tua kita tanya seperti apa. Nah setelah wawancara kita bahas tentang observasi. Observasi ini tabelnya agak berbeda ya. Di sini ada hari tanggal observasi, lokasinya pasti di sekolah yang kita tuju. Kemudian di sini ada 3 kegiatan pembelajaran, aktivitas apa saja, dan prestasinya bagaimana. Nah nanti ini masih kosong ya, karena ini baru rencana. Nanti kalau udah dilakukan penelitian, baru masuk bab 4. Nah bab 4 baru kita isi jawaban dari hasil penelitian ke sekolah itu. Makanya di sini masih kosong teman-teman. Nah kemudian di bawah tentang lembar dokumentasi ya. Tadi wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga ini terakhir dokumentasi. Nah di dokumentasi agak beda sedikit karena kita akan mencari dokumen-dokumen ya secara tertulis, iya kan? Nah di sini masih kosong juga karena saya belum melakukan penelitian. Namun kan di bab 3 ini kan katanya akan atau perencanaan kita yang kita susun. Ya ibarat Deddy Corbuzier kan, Corbuzier sorry. Kalau dia mau podcast, nah itu kan pasti dia juga persiapan apa saja yang mau ditanya. Nah itu teh seperti bab 3 ini perencanaan kita gitu. Nah cuman sampai situlah. Kemudian di lampiran ini saya lampirkan surat izin penelitian ini, kemudian juga profil sekolah juga bisa. Nah sampai di situ saja lah ya.
kemudian ke bawah. Ya seperti tadi saja di atas ya, masalah teori-teori mah dikuatkan, cuman menjadi penguat maksud saya setelah bahasa atau kata-kata dari kita. Itu saja sih. Terima kasih ya buat teman-temannya. Sing lancar, sing maju lah, sing semangat. Saya kita dina pemalas, cuman alhamdulillah di semangatan wae akhirnya jadi ya sedikit-sedikit maju lah gitu dah. Mantap. Bye bye. Assalamualaikum.